Batur Serabat. Salah satu keistimewaan para wali penyebar Islam di Pulau Jawa adalah, mereka berhasil dalam menggunakan kebudayaan sebagai media dakwah. Sehingga akulturasi berjalan harmonis. Hal itu dapat kita lihat dalam peninggalan arsitektur. Salah satunya adalah Gapura. Di Cirebon, bisa dikatakan adalah kotanya Gapura, terutama dengan materi batu bata. Di sini terdapat gapura dari bersejarah hingga bermasalah. Dalam etimologi, menurut bahasa Sanskerta, Gapura berasal dari kata go, yang berarti lembu, dan pura yang berarti depan. Dalam bahasa Arab, Gapura adalah gofaru, yang berarti pengampunan. Dari pemaknaan bahasa tersebut bisa dilihat peralihan makna Hindu ke Islam. Bentuk Gapura terbagi dua, yaitu, pertama, Gapura tanpa atap, sering disebut Gapura Bentar. Kedua, Gapura beratap. Gapura ini terdiri dua macam, yakni Gapura Paduraksa dan Gapura Semartinandu. Fungsi Gapura masa lalu selain sebagai bagian arsitektural untuk pembagian privasi, keamanan, serta estetika, juga merupakan simbol ajaran nilai. Sedangkan fungsi Gapura sekarang, sebagai upaya pelestarian, estetika ruang publik. Bahkan mungkin, kini Gapura hanya berfungsi sekedar properti biasa, sebagai objek proyek untuk mendapat guyuran cuan saja. Gapura bersejarah di Cirebon banyak terpengaruh oleh gaya Majapahit. Ini tidak terlepas dari tokoh Raden Sepat yang berasal dari Majapahit, tokoh arsitek yang dipercaya para wali untuk membangun keraton dan masjid di Cirebon. Tokoh lain sebagai pembuat batanya adalah Pangeran Pekarungan adik Pangeran Panjunan, serta Ki Buyut Kuing dan Nyai Rambe. Teknik pembuatan Gapura klasik yaitu dengan teknik gosok atau dikosot. Orang Cirebon mengenalnya dengan bata kosot atau kuta kosot. Baiklah, kita akan melihat gapura-gapura yang ada di Cirebon. Gapura di Keraton Kasepuhan. Gapura Adi. Gapura Banteng. Pada gapura terdapat relief banteng, yang menunjukkan sengkalan, atau petunjuk waktu gapura ini dibuat. Diidentifikasi sengkalan tersebut berbunyi, Kuta Bata Tinata Banteng. Kuta menunjuk angka 1, Bata angka 5, Tinata 4, Banteng 1. Artinya, gapura ini dibuat pada 1451 Saka atau 1529 Masehi. Berikutnya gapura berbentuk paduraksa, yakni, Gapura Lonceng, Gapura Kutagarawadasan, Gapura Bukbacem, Gapura Lawang Sangat. Selanjutnya gapura berbentuk Semartinandu, yaitu, Regol Pengada, Regor Gledegan. Gapura di Keraton Kanoman. Gapura Kiblat. Gapura Sholawat. Gapura Sibawong. Keraton Kacirebonan. Terdapat dua gapura berbentuk Semartinandu yaitu Lawang Agung, serta gapura Selama Tangkep berbentuk paduraksa. Gapura paduraksa di Masjid Sang Cipta Rasa. Gapura Bentar di Masjid Panjunan. Dua buah gapura bentar di Gua Sunyaragi. Gapura di Makam Sunan Gunung Jati. Berjalannya waktu dengan adanya beberapa penambahan, gapura difungsikan juga sebagai pintu. Gapura di Makam Gunung Jati ada 9 undakan. Antara lain, Gapura Kulon, Gapura Panganten dan Gapura Krapiak. Gapura Pangsujudan. Gapura Ratna Komala. Gapura Jinem. Gapura Rararoga. Gapura Lawang Kaca. Gapura Bacem. Gapura Teratai.
Gapura dalam bagian proyek revitalisasi alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan yang menghabiskan biaya keseluruhan 10,4 miliar. Gapura sebagai bagian proyek Taman Alun-Alun Kejaksan yang menghabiskan dana 14 miliar. Dan yang terbaru, Gapura pada Taman Pataraksa, yang merupakan karya kebanggaan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menghabiskan dana keseluruhan 15,5 miliar rupiah. Gapura-gapura peninggalan masa wali atau yang telah berumur ratusan tahun, masih tetap berdiri kokoh, padahal hanya dengan teknik tradisional gosok bata. Semoga tetap terawat. Demikian tentang keberadaan Gapura di Cirebon. Semoga bermanfaat. Salam.